Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang kekal dan kesetiaan-Nya senantiasa menopang kita menjalani kehidupan ini. Saat ini, mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau dan begitu mengasihi kami terlepas dari apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami telah sibuk dengan segala macam aktivitas kami dan sekarang di penghujung hari ini kami mau sekali lagi mencari perkenanan-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dengan taat. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian akan apa yang kami dengar, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus memulai tulisannya kepada jemaat Roma dengan kata-kata yang sederhana. Tetapi apabila kita membaca dengan cermat, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita tentang panggilan dan tujuan hidupnya. Mari kita baca Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sama seperti kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, status kita adalah hamba Kristus. Hamba dalam perjanjian lama adalah seorang budak yang telah melunasi hutang-hutangnya, tetapi tidak memilih kebebasan, melainkan memilih untuk mengabdi kepada tuannya oleh karena kasih. Menjadi rasul adalah panggilan hidup Paulus. Memberitakan Injil Allah adalah tujuan hidupnya. Ini adalah sesuatu yang dilakukannya dengan penuh semangat di sepanjang hidupnya setelah pertobatannya. Orang banyak yang kehilangan tujuan hidupnya pada saat ia merasa telah memperoleh semua yang diinginkannya. Ia tidak lagi merasakan tantangan dalam hidupnya dan mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kehilangan tujuan hidup merupakan sesuatu yang serius. Manusia tidak dirancang untuk menjalani kehidupan ini tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan hidup akan membuat manusia mengalami kekeringan rohani. Ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Ia memberikan tujuan hidup bagi manusia, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tujuan hidup memberikan arah tentang hal-hal yang harus dilakukan di dalam hidup kita. Itu adalah visi yang hanya bisa digenapi oleh kita sendiri, karena tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tidaklah sama. Namun demikian, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat, yaitu ada musim-musim dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang sederhana adalah seorang yang memiliki tujuan hidup sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada musim untuk mendidik anak saat mereka masih kecil. Ada musim untuk mendidik mereka saat mereka beranjak remaja. Dan ada musim untuk mendidik mereka saat mereka dewasa. Semua musim itu membawa nuansa yang berbeda dalam hidup.
tetapi tujuan hidup tidak pernah berubah. Contoh lainnya dalam Alkitab adalah Daud. Ia memiliki panggilan menjadi raja bangsa Israel dan tujuan hidupnya adalah membuat bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ada musim-musim kehidupan yang harus dilaluinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Daud pernah menjadi gembala, pernah menjadi pemusik bagi Saul, dan pernah menjadi prajurit. Saudara yang terkasih, saya tidak mengetahui panggilan dan tujuan hidup saudara, karena hal itu adalah hal pribadi yang hanya disingkapkan Tuhan kepada saudara lewat hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi apabila saudara sudah mengetahui hal itu dengan jelas, teruslah berjalan dengan penuh semangat untuk menggenapinya. Meskipun ada musim-musim dalam kehidupan kita, namun tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Tuhan memiliki rencana untuk memakai kita melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kita, bukan orang lain. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita semua mengenai tujuan hidup kita di dunia dan memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menggenapi tujuan hidup itu. Sekarang kita akan menutup renungan ini dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu malam ini. Singkapkanlah kepada kami tentang tujuan hidup kami, dan berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk menjalaninya. Setelah selesai mendengarkan firman-Mu, kami akan segera beristirahat. Kami mohon Engkau melingkupi tidur kami dengan damai sejahtera dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Berkatilah bangsa kami, dan kami percaya campur tangan-Mu bagi Indonesia akan membawa negeri ini menjadi negeri yang kuat dan makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.